Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya Romo John Laba SDB dalam homili harian hari Rabu pekan kedua Paskah. Kita mendengar kelanjutan kisah pertemuan Nikodemus dan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus perlahan-lahan mengantar Nikodemus ke jalan yang benar. Perlahan-lahan Tuhan Yesus mengantar Nikodemus untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar sebagai seorang rabi yang diutus oleh Allah, yang bisa membuat mujizat dan bahwa Allah menyertai dia. Tapi Nikodemus sudah punya gambaran ketika Yesus menjelaskan tentang saatnya akan tiba di mana dia akan diangkat. Dan itu adalah saat penyaliban, di mana dengan memandang Yesus yang tersalib, semua orang akan memperoleh keselamatan. In cruce salus. Hari ini, pemahaman akan Yesus bagi Nikodemus bertambah satu lagi, dan ini yang paling tinggi. Yesus adalah kasih. Kenapa demikian? Tuhan Yesus memandang Nikodemus dan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia rela mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah kasih Bapa bagi dunia. Dia adalah kasih yang menyelamatkan. Dan siapa yang percaya kepada dia, yang adalah kasih yang menyelamatkan ini, dia punya hidup yang kekal. Dan Yesus menambahkan bahwa dia datang bukan untuk mengadili, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan dunia. Maka Nikodemus menjadi baru. Tadi dia hanya berpikir dalam lingkungannya sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, sebagai seorang pengajar Israel. Kini dia lahir baru karena memandang Allah sebagai kasih, Allah yang penuh kerahiman dalam diri Yesus Kristus sendiri, Allah yang menyelamatkan, dan hanya dalam Yesus ada keselamatan. Nikodemus adalah kita. Banyak kali pemahaman kita tentang Yesus juga sangat terbatas. Kita boleh mengakui diri kita menjadi orang Katolik sudah lama. Masih dalam kandungan sudah menjadi orang Katolik. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal Yesus? Yesus itu siapa bagi kita? Yesus adalah kasih Bapa yang menyelamatkan. Maka tugas kita adalah, mari kita mewartakan kasih Bapa yang menyelamatkan, yaitu Yesus sendiri yang sudah bangkit dengan mulia kepada orang-orang lain. Yang kedua, supaya dalam kehidupan kita jangan menghakimi orang lain, tapi berusaha untuk membawa kebahagiaan, menyelamatkan mereka. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kita hanya membawa kasih Bapa, membawa kebahagiaan, sukacita dalam roh kepada orang-orang lain. Itu tugas kita. Andaikan kita bisa hidup seperti ini, betapa luhurnya kehidupan kekatolikan kita di hadirat Tuhan Yesus. Mungkin dunia kita ini akan berbeda kalau kita hidup dalam kasih Bapa dan kita membawa kasih Bapa itu kepada sesama. Kita pasti bisa bersama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.